Plastik menjadi masalah yang tak kunjung usai di berbagai negara Plastik dunia. yang makin masif tak dibarengi dengan pengelolaan sampah. Kedua, penghasil sampah plastik terbesar dan mengganggu ekosistem. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom Nama Budaya dan salam Trisma. Saya I Gusti Gede Agung Angga Sutristamaten bersama rekan saya. Janitra Tika Peningkirana. Kami dari KIR 3 Trisma mempersembahkan penelitian kami yang berjudul Optimalisasi Tepung Sorghum, Jerami Nangka, dan Kulit Buah Naga Dalam pembuatan biodegradable dan edible spoon. Adapun perihal yang melatar belakangi kami dalam memulai penelitian ini adalah permasalahan sampah organik dan anorganik yang kian mengkhawatirkan. Menurut data dari KLHK pada tahun 2021, Indonesia menyumbangkan sejumlah 68,5 juta ton sampah yang terdiri atas sampah organik, sampah plastik, dan jenis-jenis sampah lainnya. Berkat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, banyak inovasi yang telah tercipta dalam melawan permasalahan sampah plastik. Di antaranya adalah edible spoon, di mana edible spoon yang kini berada di pasaran umumnya terbuat dari jenis tepung terigu, di mana tepung terigu merupakan jenis tepung yang berbahan dasar gandum dan mengandung kandungan gluten. Gluten merupakan jenis protein yang sering kita jumpai pada tepung terigu, tetapi tidak dapat dikonsumsi oleh beberapa kalangan masyarakat seperti penderita penyakit autisme dan penyakit celiak. Oleh sebab itu diperlukan alternatif pengganti tepung terigu yang bebas gluten. Selain permasalahan sampah plastik, ada juga permasalahan sampah organik yang perlu kita perhatikan. Sampah-sampah organik seperti jerami nangka dan kulit buah naga masih amat jarang dioptimalkan dalam masyarakat saat ini meski kandungannya masih sangat berharga. Berdasarkan faktor-faktor tersebut, kami membuat inovasi biodegradable dan edible spoon dari tepung sorghum, jerami nangka, dan kulit buah naga. Secara umum, proses pengolahan biji sorghum, jerami nangka, dan kulit buah naga dapat diklasifikasikan menjadi 4 tahapan. Yang pertama, penyucian atau pembersihan bahan dari kotoran yang ada. Yang kedua adalah pengeringan. Yang ketiga, penggilingan. Dan yang keempat, penyaringan. Dan dilanjutkan dengan proses pembuatan edible spoon. Selanjutnya, untuk metode pengujian dapat dibagi menjadi 2, yaitu pengujian karakterisasi fisik dan pengujian analisis proksimat. Pengujian karakterisasi fisik yang pertama adalah uji densitas. Diawali dengan pemotongan setiap perlakuan dengan ukuran 1 x 1 cm. Kemudian dilanjutkan dengan pengukuran dengan jangka sorong dan bahan uji pun ditimbang. Yang kedua adalah uji ketahanan. Uji ketahanan dilakukan untuk mengetahui kekuatan dari edible spoon. Kami mensimulasikan suatu kondisi di mana edible spoon secara tidak sengaja terjatuh dari ketinggian tertentu. Yang ketiga adalah uji daya serap air dan pemuaian ketebalan. Uji daya serap air diawali dengan penimbangan massa awal sampel, sedangkan uji pemuaian ketebalan diawali dengan pengukuran ketebalan awal sampel. Setelah itu, sampel pun direndam di dalam 200 ml air selama 28 menit. Kemudian, sampel kembali diukur penambahan massa dan ketebalan. Yang keempat adalah uji organoleptik. Uji organoleptik dilakukan untuk mengetahui pendapat masyarakat terhadap edible spoon. Uji organoleptik yang kami lakukan menggunakan metode scoring dan membutuhkan 20 orang panelis. Masing-masing panelis akan diberikan sampel dan kemudian menguji 4 kriteria, mulai dari warna, rasa, aroma, dan juga tekstur. Yang kelima adalah uji biodegradasi. Uji biodegradasi diawali dengan penimbangan massa awal sampel, kemudian sampel dikubur di dalam tanah hingga terbenam. Setelah beberapa periode waktu, sampel pun diangkat dan dicuci dengan air suling lalu dikeringkan. Kemudian ditimbang kembali massa akhir sampel. Selanjutnya adalah pengujian analisis proksimat yang meliputi pengujian kadar air, kadar abu, kadar protein, kadar lemak, kadar karbohidrat, dan kadar kalori. Berdasarkan hasil pengujian karakterisasi fisik yang telah kami lakukan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa P1 mendapatkan hasil terbaik pada uji ketahanan, P2 mendapatkan hasil terbaik pada uji kepadatan, uji daya serap air, dan uji pemuaian ketebalan, sedangkan P3 mendapatkan hasil terbaik pada uji ketahanan, uji organoleptik. Berdasarkan hasil analisis proksimat, dapat kita tarik kesimpulan bahwa P3 memiliki hasil terbaik berdasarkan hasil uji kadar air, kadar lemak, kadar protein, kadar karbohidrat, dan kadar kalori. Sedangkan P2 memiliki hasil terbaik berdasarkan hasil uji kadar abu. Sekian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan maupun kesalahan dalam video ini. Saya Angga. Dan saya Bening. Kami izin pamit undur diri. Let's save the world in every bite.